Para pemburu dan petani kuno yang tinggal di kaki bukit dan lembah dataran tinggi Iran bagian barat yang hijau mungkin termasuk di antara orang-orang pertama yang menjinakkan ternak. Kini, sebuah studi baru, yang mencakup genom ternak tertua yang pernah diurutkan, memperkuat gagasan itu, yang tampaknya menangkap bukti genetik dan arkeologi tentang tahap transisi antara kambing yang diburu di alam liar dan keturunannya yang dijinakkan. Studi ini telah menangkap titik nol bagi domestikasi kambing, atau mendekati titik itu, kata David Machaf, seorang ahli genetika hewan di University College Dublin. Dan karena munculnya domestikasi ternak membantu membuka jalan bagi populasi yang lebih besar dan masyarakat yang kompleks, katanya, ini benar-benar salah satu momen penting dalam prasejarah. Sejak tahun 1950-an, para arkeolog telah menemukan tulang-tulang ternak purba di dekat pegunungan Zagros di Iran. Daerah tersebut terletak di ujung timur Bulan Sabit Subur, wilayah yang dianggap sebagai tempat lahirnya pertanian dan beberapa peradaban awal. Sisa-sisa hewan, beberapa di antaranya berasal dari sekitar 10.000 tahun yang lalu, menunjukkan tanda-tanda domestikasi, seperti tubuh yang lebih kecil dan tanduk yang lebih pendek. Bukti domestikasi babi dan domba awal juga telah ditemukan di wilayah tersebut. Genom ternak tertua mengungkap asal-usul kambing masa kini. Para pemburu dan petani kuno yang tinggal di kaki bukit dan lembah dataran tinggi Iran bagian barat yang hijau mungkin termasuk di antara orang-orang pertama yang menjinakkan ternak. Kini, sebuah studi baru, yang mencakup genom ternak tertua yang pernah diurutkan, memperkuat gagasan itu, yang tampaknya menangkap bukti genetik dan arkeologi tentang tahap transisi antara kambing yang diburu di alam liar dan keturunannya yang dijinakkan. Studi ini telah menangkap titik nol bagi domestikasi kambing, atau mendekati titik itu, kata David Machaf, seorang ahli genetika hewan di University College Dublin. Dan karena munculnya domestikasi ternak membantu membuka jalan bagi populasi yang lebih besar dan masyarakat yang kompleks, katanya, ini benar-benar salah satu momen penting dalam prasejarah. Sejak tahun 1950-an, para arkeolog telah menemukan tulang-tulang ternak purba di dekat pegunungan Zagros di Iran. Daerah tersebut terletak di ujung timur Bulan Sabit Subur, wilayah yang dianggap sebagai tempat lahirnya pertanian dan beberapa peradaban awal. Sisa-sisa hewan, beberapa di antaranya berasal dari sekitar 10.000 tahun yang lalu, menunjukkan tanda-tanda domestikasi, seperti tubuh yang lebih kecil dan tanduk yang lebih pendek. Bukti domestikasi babi dan domba awal juga telah ditemukan di wilayah tersebut. Para peneliti menganalisis tulang, seperti tulang kaki ini, dan DNA purba dari kambing yang ditemukan di dua lokasi di Iran Barat. Sebagian besar penelitian arkeologi di area tersebut terhenti karena revolusi Iran pada akhir tahun 1970-an, dan Perang Iran-Irak, yang dimulai pada tahun 1980. Wilayah ini seperti terpuruk dalam jurang gelap untuk beberapa lama, kata Melinda Zeder, seorang arkeolog emeritus di Museum Sejarah Alam Nasional Smithsonian Institution. Kini minat terhadap berbagai masalah domestikasi mulai bangkit kembali, dengan kambing sebagai salah satu yang utama. Untuk mempelajari proses domestikasi hewan awal, Zeder dan yang lainnya, termasuk beberapa arkeolog Iran, menganalisis tulang kambing yang digali pada tahun 1960-an dan 1970-an dari dua situs di pegunungan Zagros, Gandareh dan Tepe Abdul Hossein. Orang-orang tinggal, berburu, dan bercocok tanam di lembah-lembah subur ini dari sekitar tahun 8.200 hingga 7.600 sebelum Masehi. Nenek moyang liar kambing domestik saat ini, Capra Aigagrus hircus bezoar C. aigagrus, adalah mangsa utama mereka. Pola kambing jantan dan betina yang tersisa di lokasi-lokasi ini merupakan petunjuk pertama bahwa orang-orang kemungkinan mengelola kawanan, bukan sekadar memburunya. Pemburu dan penggembala mengincar jenis hewan yang berbeda, jelas Zeder. Pemburu mengejar keuntungan cepat, jadi mereka memburu kambing dewasa yang besar. Sementara itu, penggembala tidak terlalu peduli dengan ukuran individu,
sebaliknya lebih fokus menjaga kambing betina tetap hidup untuk mempertahankan dan mengembangkan kawanan, katanya. Akibatnya, penggembala cenderung menyingkirkan sebagian besar kambing jantan muda dan memelihara banyak kambing betina yang lebih tua. Itulah pola yang dilihat para peneliti di Gandareh dan TP Abdul Hussein, jumlah jantan relatif sedikit dan banyak betina yang lebih tua. Jejak kuku yang tercetak di batu bata lumpur di Gandareh semakin memperkuat dugaan bahwa orang-orang di sini memelihara kambing, karena kambing liar mungkin tidak berkeliaran di desa. Anehnya, kambing-kambing yang tampaknya digembalakan ini tampak persis seperti bezoar liar, dengan tubuh dan tanduk yang besar. Jadi, para peneliti beralih ke DNA purba. Dengan membandingkan DNA kambing purba dengan kambing liar modern dari wilayah tersebut, para ilmuwan menemukan kelompok genetik berbeda yang menunjukkan kambing yang tampaknya dikelola tersebut dikawinkan satu sama lain. Demikian laporan mereka hari ini dalam Proceedings of the National Academy of Sciences. Hal ini menegaskan bahwa para penggembala memelihara populasi kambing yang sebagian besar terpisah dari kambing liar di wilayah tersebut, kata Zeder. Sisa-sisa kambing paling awal berasal dari sekitar 8.200 sm, menjadikan DNA dalam penelitian tersebut sebagai genom ternak tertua yang pernah diurutkan. Pada kambing-kambing yang dikelola awal ini, para peneliti mengidentifikasi 6 haplotipe mitokondria utama, atau rangkaian gen yang diwariskan melalui garis keturunan betina, yang ada pada populasi kambing domestik modern. Temuan itu menunjukkan bahwa kambing masa kini adalah keturunan langsung dari kambing yang hidup 10.000 tahun lalu, kata Zeder. Dalam genom kambing purba ini, para peneliti juga mengidentifikasi varian genetik yang disebut STIM1RRM1 yang diketahui pada hewan domestik lainnya dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan pembelajaran. Hasilnya, kata Zeder, adalah bahwa kambing purba ini tampaknya mewakili momen kritis dalam domestikasi, saat orang mengelola ternak tetapi belum menyeleksi ciri-ciri fisik yang akan Anda kenali di kebun binatang. Ini adalah studi yang menarik, kata Cheryl Makarewicz, seorang arkeolog di Universitas Kiel yang tidak terlibat dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa para penggembala ternak terdahulu mencoba-coba strategi pengelolaan sebelum mereka berhasil menjinakkan hewan mereka, imbuhnya. Banyak sekali eksperimen yang dilakukan.